Pemirsa, inilah Agro-News hari ini. Dalam 1 tahun kepemimpinan Iqbal Dinda, sektor peternakan di Nusa Tenggara Barat atau NTB mengalami transformasi positif dengan kondisi surplus produksi yang terjaga serta dimulainya program hilirisasi ayam terintegrasi. Berita lainnya mengenai kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Jombang, Jawa Timur tercatat mencapai 147 ekor sapi sejak awal Januari hingga pertengahan Februari 2026. Pemirsa, selain 2 berita utama, kami akan menyampaikan beberapa berita singkat hari ini. Berita pertama dikutip dari ntbprof.go.id pada tanggal 23 Februari 2026, memberitakan bahwa dalam 1 tahun kepemimpinan Iqbal Dinda, sektor peternakan di Nusa Tenggara Barat atau NTB mengalami transformasi positif dengan kondisi surplus produksi yang terjaga serta dimulainya program hilirisasi ayam terintegrasi. Langkah ini mencakup pengembangan sistem produksi yang saling terhubung dari pembibitan hingga pengolahan produk, sehingga tidak hanya memperkuat pasokan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan peternak di provinsi tersebut. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita berikutnya dikutip dari Pikiran Rakyat Jatim 23 Februari 2026 memberitakan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Jombang, Jawa Timur tercatat mencapai 147 ekor sapi sejak awal Januari hingga pertengahan Februari 2026. Namun tren kasus mulai menunjukkan penurunan dibanding minggu-minggu sebelumnya. Kepala Dinas Peternakan setempat menyatakan bahwa 102 ekor sapi telah dinyatakan sembuh, sementara sebagian kecil lainnya masih dirawat dan telah dipotong paksa sebagai langkah pengendalian penyakit. Kasus yang mulai menurun ini menunjukkan efektivitas upaya penanganan dan pengawasan kesehatan ternak di daerah tersebut. Berita selanjutnya dikutip dari ternatekota.go.id tanggal 24 Februari 2026 memberitakan produksi jagung lokal di kota Ternate terus meningkat sehingga Sekretaris Daerah atau Sekda optimis dapat mengurangi ketergantungan pasokan jagung dari luar daerah. Peningkatan ini didukung perluasan lahan tanam dan pendampingan teknis kepada petani, serta menjadi strategi pemerintah kota dalam memperkuat ketahanan pangan lokal dan stabilitas harga komoditas jagung di pasar. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita terakhir dikutip dari kompas.com tanggal 19 Februari 2026 memberitakan ada 9 tanaman hias yang bisa tumbuh subur tanpa tanah, cocok untuk kamu yang ingin berkebun praktis di rumah. Beberapa di antaranya termasuk lidah mertua atau sansevieria, pothos, monstera, philodendron, spider plant, peace lily, airplane atau tillandsia, lucky bamboo, dan English ivy yang dapat tumbuh dengan media air kerikil atau media hidroponik. Tanaman-tanaman ini ideal bagi penghobi tanaman yang ingin menghemat ruang dan perawatan tetap mudah meskipun tanpa tanah. Pemirsa, sekian berita Agro-News hari ini. Sampai jumpa.